Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Mengerjakan sholat dalam keadaan menahan buang air hukumnya makruh, sebab Rasulullah melarang sholat saat makanan telah dihidangkan dan dalam keadaan menahan dua kotoran, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Hikmahnya, perbuatan ini mengancam kesehatan tubuh, sebab menahan air kencing yang sudah waktunya keluar, dapat membahayakan kandung kemih dan otot-otot penahan kencing. Pasalnya, kemungkinan seiring dengan menggelembungnya kandung kemih akibat air kencing yang tertahan di dalamnya, otot-otot menjadi kendur karena otot-otot ini sangat lembut, atau bisa jadi pula, otot-otot tersebut mengerut secara berlebihan, sehingga orang yang mengalaminya tidak bisa mengeluarkan air kencing, seperti yang kadang-kadang terjadi. Di sisi lain, tindakan ini mengandung dampak buruk yang berkaitan dengan sholat. Orang yang menahan air kencing tidak mungkin hatinya khusyuk dalam sholat, sebab ia berkonsentrasi menahan air kotor ini, seperti ini pula seseorang yang menahan buang air besar. Makruh mengerjakan sholat sambil menahan buang air besar, alasannya persis seperti yang kami sampaikan terkait alasan larangan sholat sembari menahan kencing. Demikian halnya bila seseorang menahan kentut, ia dimakruhkan sholat dalam kondisi seperti ini. Bila ada yang berkata, seseorang telah wudhu dan ia menahan kencing atau kentut, tapi bila menunaikan hajatnya, ia tak memiliki air untuk wudhu, apakah kita mengatakan kepadanya, tunaikan hajatmu dan bertayamumlah untuk sholat, atau sholatlah meskipun dengan menahan dua kotoran ini? Jawabnya, kita mengatakan kepadanya, tunaikanlah hajatmu dan tayamumlah, janganlah sholat dalam keadaan menahan kotoran, ini karena sholat dengan tayamum, disepakati, tidak dimakruhkan, sedangkan sholat disertai menahan kencing dan buang air besar, dilarang dalam konteks makruh. Bahkan ada ulama yang mengharamkannya, dengan mengatakan, sholat sambil menahan kencing dan buang air besar tidak sah, berdasarkan sabda Rasulullah. Tidak ada sholat saat makanan dihidangkan ataupun saat seseorang menahan dua kotoran, kencing dan buang air besar. Andai ada yang mengatakan, bahwa ia menahan kencing dan khawatir jika buang air kencing dahulu, ia pun tertinggal sholat berjamaah. Apakah ia boleh sholat dengan menahan air kencing, agar mendapatkan jamaah atau menyelesaikan hajatnya dulu meskipun sholat jamaah telah selesai? Jawabannya, ia menunaikan hajatnya dahulu lalu wudhu, meskipun sholat jamaah terlewatkan, sebab ini merupakan sebuah uzur syari. Dan apabila muncul keinginan untuk kencing di tengah-tengah sholat, ia boleh memisahkan diri dari imam untuk menunaikan hajatnya. Bila seseorang mengatakan, waktu sholat tinggal sedikit padahal ia merasa ingin hajat atau kencing, bila ia menunaikan hajatnya lalu wudhu waktu sholat habis, dan bila ia sholat sebelum waktu selesai, berarti ia sholat sambil menahan hajat atau kencing. Apakah ia harus sholat sambil menahan hajat dan kencing, atau ia menunaikan hajatnya dulu lalu sholat meskipun setelah waktunya habis? Jawabannya, jika sholat tersebut dapat dijamak dengan sholat setelahnya, hendaknya ia menunaikan hajatnya dan berniat menjamak sholat, sebab menjamak sholat dalam kondisi seperti ini boleh. Namun jika sholat itu tidak bisa dijamak dengan sholat setelahnya, seperti sholat subuh, asyar atau isyak, dalam masalah ini ulama memiliki dua pendapat. Pertama, ia sholat meskipun dengan menahan kencing atau hajat demi menjaga waktu, ini pendapat mayoritas ulama. Kedua, ia menunaikan hajatnya dulu lalu mengerjakan sholat, meskipun waktu telah habis. Pendapat kedua ini lebih dekat dengan kaidah-kaidah syariat, sebab tak diragukan, ini termasuk wujud kemudahan dalam Islam. Bila seseorang menahan hajat atau kencing, ia mengkhawatirkan kesehatan dirinya, dan tak dapat konsentrasi dalam sholat. Semua itu terkait menahan yang tidak terlalu memberatkan, adapun menahan yang sangat memberatkan, dalam arti pelakunya sampai tidak menyadari apa yang diucapkannya, dan sangat tersiksa akibat menahan kencing atau hajat, atau ia khawatir tak sanggup menahan hadas sehingga keluar sendiri tanpa diinginkan, maka dalam kondisi ini ia harus menunaikan hajatnya dahulu lalu sholat setelahnya. Semestinya tak ada perbedaan pendapat dalam kasus seperti ini. Seperti yang telah dijelaskan, makruh hukumnya sholat saat dihidangkan makanan yang disukai. Maksudnya, makruh sholat bersamaan dengan dihidangkannya makanan yang diinginkan. Dalam masalah ini, diberlakukan dua syarat, yakni, pertama, makanan tersebut sudah dihidangkan. Kedua, hatinya tertarik kepada makanan itu,
ada baiknya ditambahkan syarat ketiga, yakni ia mampu menikmatinya secara fisik maupun syar'i. Bila makanan belum dihidangkan, ia tidak boleh menunda sholat meskipun perut terasa lapar. Sebab andai kita mengatakan boleh menunda sholat dalam kondisi seperti ini, konsekuensinya orang fakir tak akan pernah sholat, karena orang fakir kadang-kadang selalu merasa lapar, dan jiwanya selalu menginginkan makanan. Seandainya makanan sudah disiapkan, tetapi ia masih kenyang dan tidak memikirkan makanan itu, hendaknya ia menunaikan sholat. Dalam konteks ini, sholatnya tidak makruh. Demikian halnya bila makanan telah dihidangkan, akan tetapi ia tak bisa menikmatinya secara syar'i maupun fisik. Secara syar'i, contohnya orang yang tengah puasa, apabila hidangan berbuka telah disiapkan saat sholat asyar, sementara orang ini sangat lapar sekali, maka kita tidak mengatakan, janganlah salat asyar dulu sampai engkau memakannya setelah matahari terbenam, sebab menurut aturan syariat, orang ini tidak boleh mengkonsumsinya, sehingga tak ada gunanya menunggu atau menunda sholat asyar. Demikian pula seandainya makanan dihidangkan di hadapannya untuk orang lain, sedangkan dirinya sangat menginginkannya, ia tidak makruh mengerjakan sholat di waktu ini, karena ada halangan syar'i yang membuatnya tidak bisa menikmati hidangan tersebut, yakni makanan itu bukan haknya. Penghalang secara fisik, misalnya seandainya dihidangkan makanan yang panas untuknya, dan ia tidak dapat menikmatinya waktu itu juga, apakah ia sholat dulu atau menunggu hingga dingin, kemudian makan dan sholat setelah itu? Jawabnya, ia sholat dan sholatnya tidak makruh, sebab menunggunya tidak memberi manfaat. Demikian juga seandainya makanan miliknya sendiri dihidangkan untuknya, akan tetapi di hadapannya ada orang zalim yang melarangnya makan, di sini ia tidak dimakruhkan menunaikan sholat, sebab ia tak mendapat keuntungan menunda sholat, karena secara fisik ia terhalang menikmati makanan tersebut. Kesimpulannya, kemakruhan sholat saat makanan telah dihidangkan memerlukan 3 syarat. Pertama, makanan telah dihidangkan. Kedua, menginginkan makanan tersebut. Ketiga, kemampuan menikmatinya secara syar'i dan fisik. Semoga pembahasan kali ini dapat menyempurnakan sholat kita semua. Sebab jika sholat seseorang baik, maka baik pula amalan yang lain. Sebaliknya, jika sholat seseorang buruk, maka buruk pula amalan yang lain.